Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan pelajaran informatika, membahas tentang lanjutan dari materi analisis data. Yang akan kita bahas sekarang adalah aspek privasi dalam pengumpulan data. Adapun di sini aspek privasi dalam pengumpulan data yang akan kita pahami pertama adalah pentingnya privasi data. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi privasi. Terus memahami arti penting pengaturan perlindungan privasi data dan informasi. Dan yang terakhir di sini anonimitas dalam aktivitas online. Jadi di sini kita berbicara tentang privasi data, bahwa ada hal data yang bersifat pribadi privat yang sebetulnya sangat tidak bisa disebar ke halayak umum atau publik. Jadi hanya kita saja yang tahu, sifatnya rahasia. Jadi untuk lebih lanjut sekarang kita bahas tentang pentingnya privasi data. Berbicara tentang pentingnya privasi data, di sini merupakan sebuah hal yang sangat penting, baik bagi individu, atau perorangan, ataupun lembaga, ataupun instansi, organisasi, untuk berhadapan atau berinteraksi dengan individu lain. Jadi privasi itu hubungannya dengan orang atau organisasi ketika berinteraksi dengan pihak lain. Jika salah dalam menyampaikan informasi saja, ada kemungkinan yang bersifat rahasia itu tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian jika terjadi kebocoran. Bisa berupa material ataupun non material. Apalagi di sini jika sifat informasi tersebut merupakan rahasia, berisi kekuatan atau strategi yang dirancang untuk menghadapi persaingan. Ini malah akan menjadi bumerang jika apa yang kita miliki bersifat rahasia, apalagi strategi itu bocor ke pihak luar. Ini kan hal yang jadi umum ya, bahwa segala sesuatu rahasia tidak boleh keluar, apalagi jatuh ke pihak saing, terlebih jika rahasia itu berkaitan dengan organisasi. Nah, kalau berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak ingin dibagi atau diketahui oleh umum, tapi sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini juga akan menjadi hal yang sangat krusial dan bahkan membahayakan posisi seseorang. Nah, dalam hal ini diperlukan sebuah user ataupun password yang hanya dapat diakses oleh pemilik ketika masuk ke sebuah sistem. Ya, ibaratnya ketika kalian punya akun pribadi seperti Facebook, kan dilindungi oleh password. Hanya kalian saja yang punya akses ke sana. Dan tidak etis jika kita membagikan password ke orang lain, karena itu sifatnya pribadi. Nah, itu adalah pentingnya privasi sebuah data, baik data pribadi ataupun tadi organisasi. Sekarang kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi privasi itu? Berbicara tentang faktor itu berdasarkan Prabowo 1998 ada beberapa, yaitu 4. Ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya situasional, ada yang sifatnya budaya ataupun kepadatan. Yang berbicara tentang faktor personal, bahwa faktor personal ini adalah perbedaan latar belakang pribadi yang berhubungan dengan kebutuhan akan privasi. Dalam penelitian Walden menemukan adanya perbedaan jenis kelamin yang mempengaruhi kebutuhan akan privasi, merespon kondisi padat atau sesak. Jadi di sini personal itu sifatnya pribadi. Ada yang disebut perbedaan kelamin. Terus ada juga di sini faktor situasional. Nah, kalau berbicara faktor situasional kepuasan terhadap kebutuhan privasi sangat berhubungan dengan
seberapa besar lingkungan mengizinkan orang di dalamnya untuk menyendiri. Nah, situasi fisik sekitar juga mempengaruhi kebutuhan privasi seseorang. Jadi di sini ada ruang-ruang tertentu yang diusahakan orang tersebut jauh dari kelompoknya supaya dapat mengamankan dirinya. Terus faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Dalam faktor budaya, dalam beberapa riset menunjukkan bahwa pada tiap-tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam bagaimana banyak privasi yang diinginkan, tapi sangat berbeda dengan cara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Nah, desain lingkungan yang dipengaruhi budaya seperti rumah adat juga mempengaruhi privasi. Dalam beberapa budaya kadang gini, ruang privasi itu tidak ada. Mereka tidur dalam suatu barak yang luas. Mungkin buat kita yang terbiasa di kamar-kamar menyendiri atau apa, itu adalah hal aneh. Nah, itu adalah desain-desain faktor budaya yang mempengaruhi privasi. Nah, artinya di sini setiap budaya memiliki standar privasi masing-masing dan bagaimana cara mereka memperoleh privasi juga. Dan yang terakhir, kita berbicara tentang faktor kepadatan. Nah, apa sih yang disebut faktor kepadatan? Itu sederhana saja. Banyaknya orang dalam suatu tempat mempengaruhi jarak sosial. Semakin padat sebuah lingkungan, maka bisa dibilang sebetulnya privasi itu akan semakin sedikit didapatkan. Perbedaannya dengan jumlah orang yang sedikit dengan jarak yang semakin lengkap, maka privasi akan semakin mudah didapatkan. Itu apa yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi privasi. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana arti penting perlindungan privasi. Nah, arti penting pengaturan perlindungan privasi data dan informasi, kita berbicara tentang kemajuan perkembangan komunikasi dalam ruang lingkup kecepatan komunikasi lintas batas yang meningkat. Makin kesini internet makin berkembang, makin banyak teknologi informasi yang semakin besar. Diiringi lagi dengan bagaimana sebaik-baiknya kita melindungi identitas privasi baik yang bersifat personal ataupun organisasi. Nah, komunikasi saat ini hakikatnya dipermudah oleh komputer dengan adanya internet, seperti halnya mengirim surat dikoneksikan oleh email. Yang dikirimkan adalah teks murni, keburukannya yang mungkin terjadi pada email tersebut dipalsukan, atau mungkin pada program chatting nomor kita bisa diduplikasi pura-pura atas nama kita. Itu kan bahaya juga. Misalnya mengirimkan email dengan nama bersangkutan atau mengirim chat dengan nama kita padahal kita tidak mengirim sama sekali. Nah, mencegah hal ini diperlukan sebuah program yang dapat mengacak encrypt email sekaligus memverifikasi email bahwa kita adalah yang menggunakannya. Nah, program yang dimaksud adalah biasanya PGP, Pretty Good Privacy, yang bukan saja surat seseorang tidak dapat dibaca orang lain, melainkan keabsahannya pun terjaga. Jadi pintar-pintar juga kita memilih aplikasi manakah yang terenkripsi baik supaya pesan-pesan kita tidak bisa diakses oleh pihak lain selain kita dan target yang kita ajak bicara. Nah, itu pentingnya privasi sebetulnya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain atau organisasi di luar. Nah, sekarang yang terakhir kita berbicara tentang anonimitas. Apa sih itu anonimitas? Nah, dalam hal ini anonimitas dalam aktivitas online. A itu tidak anonim, tidak mempunyai identitas. Maksudnya di sini contoh yang ikut pemilu tentu saja waktu menyoblos tidak menuliskan nama pada kertas suara. Itu sifatnya anonim, tanpa identitas, tapi kita memiliki hak. Ini untuk menjamin kerahasiaan saat pemilu. Nah, privasi dan anonimitas adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dan bahkan mirip. Anonimitas adalah untuk privasi, sedangkan privasi belum tentu membutuhkan anonimitas. Masih kita berbicara dalam anonimitas, dalam kita
mengakses internet, ternyata data-data privasi kita secara tidak langsung terakses oleh internet dan bahkan mungkin terekspos ke pihak umum. Contohnya, kita melalui email. Nah, setiap email yang dikirim telah dicek dengan IP yang terdapat pada header email. Jadi, secara tidak langsung kita membagikan informasi diri kita. Yang kedua, www atau World Wide Web, situs. Nah, cookie yang ditanam di PC itu memberikan informasi ke web server tentang berapa kali seseorang berkunjung ke situs yang bersangkutan. Jadi histori atau misalnya sejarah kita mengakses sebuah situs ternyata masih tersimpan baik. Jangan-jangan kita kemarin mengakses situs apa, orang lain mungkin tidak tahu, tapi sistem mengetahuinya. Bahkan yang punya situsnya juga mengetahui bahwa kita mengakses beberapa kali. Itu tandanya privasi kita sebetulnya tidak terjaga. Di saat kita online, otomatis kita memberikan data kita. Yang ketiga, FTP. Nah, berbicara tentang FTP ini, file transfer protocol adalah bagaimana mengekspos dari mana asal provider seseorang. IP seseorang akan di-log selama berada dalam server FTP. Jadi kita mengakses sebuah file, otomatis kita juga menyodorkan alamat pribadi kita sebetulnya. Nah, namun di balik kita memberikan data ke internet pada saat online, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita cegah dalam rangka menjaga privasi kita juga. Nah, langkah-langkahnya apa saja untuk menjaga privasi dunia maya? Pertama, sering mungkin mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Ketikkan saja nama Anda di sana. Nanti bakalan ketahuan sejauh mana sih nama Anda terpampang di sana. Bisa-bisa nanti ada hal yang baik atau hal yang buruk. Bersyukur kalau misalnya halnya masih bersifat umum. Yang kedua, ketika Anda online, tadi kembali lagi bersifat anonim. Rubahlah nama dengan menggunakan nama samaran saja, kecuali dalam pertemuan yang bersifat resmi, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, mengubah pengaturan privasi keamanan. Gunakan seoptimal mungkin fitur-fitur setting pengamanan seperti DNS protokol, proxy, dan lain-lain, supaya akses timbal balik dari luar tidak serta-merta mengakses data pribadi kita secara langsung. Terus yang keempat, dalam membuat kata sandi, gunakan kombinasi yang sedikit rumit. Huruf besar, huruf kecil, angka itu harus digunakan dengan baik. Itu untuk menambah kompleksitas dan tidak mudah terlacak saat registrasi online. Dan yang kelima, ini tak kalah pentingnya, password itu harus dirahasiakan. Jangan sampai ada pihak lain yang mengetahui password kita. Terus yang keenam, jika ada yang men-tag diri Anda, terutama dalam sosmed berupa foto-foto, usahakan tagnya dibuang saja. Secara tidak langsung, foto-foto Anda akan menggambarkan diri Anda sendiri di sana, bakal ketahuan dalam sensor wajah. Terus yang terakhir, belum yang terakhir, yang ketujuh, jangan menggunakan pertanyaan seperti tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena biasanya pertanyaan itu akan digunakan sebagai keamanan database bank. Kalau misalnya hal seperti itu tembus ke pihak luar, maka privasi Anda makin rentan untuk diakses dalam dunia maya. Terus email yang tidak jelas, pos elektronik jangan pernah ditanggapi, karena di sini selain tidak diketahui berpotensi melakukan modus penipuan. Dan di sini usahakan ketika kita sign in atau memakai segala sesuatu menggunakan akun,
Di akhir kegiatan aktivitas, usahakan selalu log out. Ini menghindari orang melakukan penyalahgunaan. Dan yang terakhir, untuk Wi-Fi, buat sandi menggunakan Wi-Fi. Untuk sandi bagaimana? Kembali lagi ke pengaturan, ke aturan yang keempat. Sandinya dibuat sekompleks mungkin. Nah, itu mungkin berbicara tentang privasi. Nah, bagaimana evaluasinya? Kalian cukup kerjakan 4 soal seperti biasa dan nanti dikumpulkan lewat WhatsApp. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.